Satella pernah berterima kasih kepada Subaru untuk hal-hal yang belum pernah terjadi di antara mereka, memegang tangannya, menciumnya, menemaninya saat dia kesepian. Tapi Subaru tidak pernah melakukan itu kepada Satella. Tapi semua itu dia lakukan kepada Emilia. Di arc 4 ada momen di mana Satella berbicara langsung kepada Subaru di dalam dimensi lain miliknya, dan di sana dia mengucapkan sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar. Satella berterima kasih kepada Subaru karena telah memberikan cahaya kepadanya, menunjukkan dunia luar kepadanya, memegang tangannya saat dia kesepian, dan menciumnya saat dia sendirian. Coba pikirkan baik-baik. Dari sudut pandang Subaru, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan Satella sebagai individu. Dia tidak pernah melakukan semua itu kepada Satella. Dia tidak pernah memegang tangan Satella, dia tidak pernah mencium Satella. Tapi semua momen yang Satella sebutkan itu, Subaru pernah melakukannya kepada Emilia. Terima kasih sudah memberiku cahaya, menunjukkanku dunia luar, memegang tanganku saat aku kesepian, dan menciumku saat aku sendirian. Kalau Emilia dan Satella benar-benar dua orang yang berbeda dan tidak saling terhubung, dialog itu tidak akan pernah bisa ada. Satella tidak akan punya kenangan tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi antara dia dan Subaru, kecuali kalau kenangan itu memang miliknya sebagai Emilia. Untuk memahami kenapa dialog ini begitu janggal, kita perlu melihat satu fakta yang sering dilupakan. Gua perlu kenalkan dua karakter ini dulu, karena semuanya berawal dari satu kesamaan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Emilia adalah half elf berambut perak dengan mata biru ungu yang menjadi salah satu kandidat Raja Lugenika. Satella adalah half elf berambut perak dengan mata biru ungu yang 400 tahun lalu mengamuk dan menghancurkan setengah dunia sebelum akhirnya disegel. Penampilannya identik, bahkan di dalam cerita ReZero sendiri, semua orang yang melihat Emilia langsung mencurigainya sebagai keturunan atau bahkan inkarnasi dari Witch of Envy. Emilia sendiri tumbuh membawa beban itu sepanjang hidupnya. Tapi ini bukan sekedar soal penampilan yang mirip, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menghubungkan keduanya. Dan untuk memahaminya, kita perlu mulai dari satu dialog yang sampai sekarang belum pernah terjawab. Masalahnya, masih ada dua kejadian lain yang jauh lebih sulit dijelaskan, yang semakin memperkuat koneksi antara Emilia dan Satella. Pertama, Betelgeuse, Sin Archbishop of Sloth ini menyerang kediaman Roswaal bukan tanpa alasan. Tujuannya sangat spesifik, membawa Satella kembali melalui Emilia yang dia anggap sebagai vessel untuk penyihir itu, bukan melalui orang lain, bukan melalui Rem atau Ram atau siapapun, spesifik Emilia. Kedua, di salah satu timeline dalam peristiwa Sanctuary, Emilia berhasil dirasuki langsung oleh Witch of Envy. Yang membuat ini mengejutkan adalah fakta bahwa segel Satella pada saat itu masih tampak dalam kondisi aktif. Seharusnya hal itu tidak mungkin terjadi, kecuali ada koneksi yang jauh lebih dalam antara keduanya yang melampaui batas segel biasa. Dua kejadian ini menunjukkan satu hal yang sama, tubuh Emilia dan keberadaan Satella saling terhubung dengan cara yang belum pernah dijelaskan secara resmi oleh cerita. Dan teori ini menawarkan satu penjelasan yang paling masuk akal untuk semuanya. Sekarang coba bayangkan kalau semua potongan itu sebenarnya menceritakan satu kejadian yang sama. Teorinya dimulai bukan di masa lalu, tapi di masa depan. Di suatu titik dalam timeline yang belum kita lihat, Subaru dan Emilia berhasil menyelesaikan semua yang mereka perjuangkan. Mereka hidup bersama, tumbuh bersama, dan mungkin bahkan membangun kehidupan yang nyata sebagai pasangan. Semua yang Satella sebutkan, cahaya, dunia luar, tangan yang dipegang, ciuman saat sendirian, itu semua terjadi di sini dalam kehidupan yang panjang dan nyata antara Subaru dan Emilia. Tapi kemudian sesuatu yang tragis terjadi. Subaru meninggal dunia dan Emilia tidak bisa menerimanya. Dalam keputusasaan yang luar biasa, Emilia mencari kekuatan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Kekuatan yang cukup besar untuk membalikkan waktu, untuk menarik kembali orang yang paling berarti baginya, dan dalam pencarian itu dia mendapatkan Witch Factor Envy. Masalahnya Emilia tidak kompatibel dengan Witch Factor itu. Alih-alih mendapatkan kekuatan yang dia cari, dia justru kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kepribadiannya terpecah, Witch of Envy lahir dari dalam dirinya, dan Emilia yang asli terkubur jauh di baliknya. Dalam kondisi itulah dia mengamuk, membunuh 6
dalam Witch of Sin lainnya menghancurkan setengah dunia sampai akhirnya 3 pahlawan legendaris menyegelnya di Shrine of Evil Sealing. Tapi ada satu momen di tengah semua kegilaan itu saat Satella atau sisa kesadaran Emilia yang masih ada di dalamnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Dan di saat itu dia membuat satu keputusan terakhir. Dia kembali ke masa lalu jauh sebelum semua ini terjadi dan memenjarakan dirinya sendiri supaya Subaru bisa hidup, supaya cerita ini bisa dijalankan ulang, dan supaya ada seseorang yang bisa mencegah masa depan itu terjadi lagi. Satella tidak memenjarakan dirinya karena kalah, dia memenjarakan dirinya sendiri secara sukarela demi melindungi orang yang paling dia cintai dari takdir yang sudah pernah dia alami. Tapi kalau teori ini benar, ada satu pertanyaan besar yang langsung muncul. Kalau Emilia yang menjadi Satella itu adalah Emilia dari masa depan, kenapa Satella begitu obsesif dengan Subaru yang masih muda ini? Subaru yang Satella cintai seharusnya adalah Subaru versi dewasa dari masa depan. Orang yang sudah menjalani kehidupan panjang bersamanya. Bukan pemuda yang baru saja terdampar di dunia ini dan hampir tidak tahu apa-apa. Ada dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan. Pertama, Satella masih bisa mengenali Subaru bahkan dalam kondisi seperti ini. Karena cinta yang dia rasakan sudah melampaui batas waktu dan ingatan. Dia tidak mencintai versi tertentu dari Subaru. Dia mencintai keberadaan Subaru itu sendiri. Kedua, Return by Death yang diberikan kepada Subaru bukan kebetulan. Satella memilih Subaru sejak awal bukan karena dia tidak mengenalnya, tapi justru karena dia sudah tahu persis siapa Subaru. Kemampuan itu diberikan dengan satu tujuan, supaya Subaru bisa mencegah masa depan yang sudah pernah Satella alami. Dan kalau itu benar, artinya seluruh perjalanan Subaru dari episode pertama sampai sekarang bukan kebetulan. Itu adalah rencana yang sudah dirancang oleh Emilia sendiri dari masa depan yang sudah hancur untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari takdir menjadi Satella. Return by Death bukan hadiah, itu adalah permintaan terakhir dari seseorang yang sudah pernah kehilangan segalanya. Jadi sekarang lu udah tahu teorinya secara utuh. Emilia yang putus asa di masa depan mendapatkan kekuatan envy, kehilangan kendali menjadi Satella, memenjarakan dirinya sendiri dan memberikan Return by Death kepada Subaru agar semuanya bisa diulang dengan hasil yang berbeda. Tapi sampai sekarang tidak pernah mengonfirmasi maupun membantah teori ini secara langsung. Dan justru itu yang membuat teori ini tetap hidup, karena bukti-buktinya yang ada di dalam cerita bukan di luar. Kalau teori ini benar, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah apakah Subaru akan berhasil mencegah Emilia mengambil jalan yang sama? Atau justru semua yang dia lakukan selama ini tanpa sadar sudah mengarahkan Emilia ke takdir yang sama? Menurut lu bagaimana caranya Subaru bisa memutus lingkaran setan ini? Tulis pendapat lu di komentar.